Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas A, kelompok 1. Kami akan mempresentasikan terkait kasus kepalitan yang ada di putusan nomor 373 garing PDT SUS PKPU garing 2021 garing PN Niaga Jakarta Pusat. Perkenalkan, nama saya Wike Novianti, saya dari HK 19A. Latar belakang, kepalitan merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa utang piutang. Lembaga ini bukan untuk penyelesaian pailit saja, namun juga penyelesaian utang piutang seorang kreditur bagi kepentingan krediturnya. Dengan dijatuhkan putusan pailit, maka kreditur-kreditur lainnya beramai-ramai dapat mengajukan tagihan utangnya. Syarat seorang debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah debitur mempunyai minimal 2 kreditur dan setidaknya 1 utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kembali. Kepalitan dahulu diatur dalam Filesemen Foredening atau Undang-Undang Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Kepalitan yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 1988 menjadi undang-undang terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepalitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Posisi kasus, pemohon yaitu PT Sentra Trikargo sebagai kreditor membawa surat permohonan dan mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang kepada PT United Metal Indonesia sebagai debitor. Dan atas permohonan tersebut, majelis memberi putusan yang berisikan putusan menerima dan mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Dalam berita acara terdapat sanggahan bahwa Bank Cim Niaga sebagai kreditor meminta permintaan pertambahan aset jaminan yang belum dimasukkan oleh PT United Metal Indonesia sebagai debitor dalam PKPU. Dan meminta perpanjang waktu selama 45 hari untuk memperbaiki tambahan jaminan yang diminta oleh Bank Cim Niaga sebagai kreditor separitis, di mana kreditor separitis merupakan kreditor yang memegang hak jaminan kebendaan dan Bank Cim Niaga menolak perdamaian. Sehingga hakim melakukan voting terhadap rencana perdamaian. Pada putusan hasil voting kreditor konkuren diartikan sebagai kreditor yang tidak memegang hak jaminan kebendaan dan dibayar setelah seluruh kreditor preferen dilunasi piutangnya. Bahwa dalam rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor terdapat 9 kreditor konkuren sebesar 100% atau senilai kurang lebih dari 16 miliar rupiah. PT Bank Cim Niaga kreditor separitis menolak rencana perdamaian dengan jumlah piutang sebesar 97,31% atau kurang lebih dari 210 miliar rupiah. Pada PT Bank Permata Tbk menerima rencana perdamaian dengan jumlah piutang sebesar 2,69% atau senilai dengan kurang lebih dari 5 miliar rupiah. Selanjutnya saya Rizka Indriana Putri akan memaparkan hasil analisa dari putusan niaga yang berisikan menerima dan mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yaitu PKPU, menetapkan termohon PKPU atau PT United Metal Indonesia berada dalam penundaan kewajiban pembayaran utang yang disebut dengan PKPU. Sementara untuk jangka paling lama yaitu 44 hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan. Putusan kedua, ketiga, keempat menimbang bahwa selanjutnya penundaan PKPU diperpanjang menjadi 69 hari. PKPU berikutnya diperpanjang mendengar dan membaca laporan hakim pengawas dalam perkara PKPU tetap tertanggal 22 Maret 2022. Setelah membaca putusan nomor 373
PDT Sus PKPU _2001 PN Niaga Jakarta Pusat masing-masing tanggal 14 Oktober 2021, tanggal 29 November 2021, tanggal 25 Januari 2022, dan tanggal 24 Februari 2022. Berdasarkan nomor putusan tersebut, penundaan PKPU terhadap debitor diperpanjang selama 60 hari. Berdasarkan putusan tersebut, penundaan PKPU diperpanjang selama 32 hari. Berdasarkan nomor putusan tersebut, penundaan kewajiban PKPU terhadap debitor diperpanjang selama 30 hari. Dalam laporan tertulisnya, Hakim Pengawas pada pokoknya menyampaikan bahwa tim pengurus telah mengadakan rapat pembahasan proposal, perdamaian, dan voting lanjutan. Hakim Pengawas beserta tim pengurus telah melaksanakan voting terhadap rencana perdamaian dengan hasil yang telah tertuang sebagaimana dalam berita acara voting tertanggal 21 Maret 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa seluruh kreditor konkuren yang hadir setuju atau menerima rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor dengan jumlah piutang sebanyak 9 kreditor sebesar 100% atau senilai dengan 16.715.367.025 rupiah, dan kreditor separitis yaitu PT Bank Cim Niaga Tbk menolak rencana perdamaian dengan jumlah piutang sebesar 97,31% atau senilai dengan 210.332.472.359 perak, dan PT Bank Permata Tbk menerima rencana perdamaian dengan jumlah piutang sebesar 2,69% atau senilai dengan 5.812.147.589 perak. Berdasarkan laporan Hakim Pengawas, pada 22 Maret 2022 telah dilakukan rapat pembahasan rencana perdamaian dan voting lanjutan, dan telah dilaksanakan voting terhadap rencana perdamaian dengan hasil tidak tercapainya perdamaian sebagaimana Pasal 281 ayat 1 Junto, Pasal 289 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU, maka Majelis Hakim sependapat dengan rekomendasi Hakim Pengawas menyatakan debitur PKPU pailit. Demikianlah putusan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Yunisi dari HK19A. Untuk materi selanjutnya yaitu kronologi kasasi. Dalam analisa putusan tingkat kasasi bahwa PT United Metal Indonesia keberatan terhadap putusan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat nomor 373 PDT SUS PKPU 2021 PN Niaga Jakarta Pusat, di mana kreditor separitis yaitu PT Bank Cim yang mempunyai piutang 97,31% senilai 210.332.472.359 rupiah tidak menyetujui perdamaian tersebut, maka debitor dinyatakan pailit. Sehingga Majelis Hakim Pengadilan Niaga mengadili PT United Metal Indonesia dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya berdasarkan ketentuan pasal 15 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu PKPU. Pada tanggal 29 Maret 2022, PT United Metal Indonesia mengajukan permohonan kasasi untuk meminta agar Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat membatalkan putusan pailit di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 373 PDT SUS PKPU 2021 PN Niaga Jakarta Pusat
Tanggal 23 Maret 2022, dalam amar putusan kasasi, Majelis Hakim Agung menimbang bahwa putusan yang Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 373 garis miring PDT SUS PKPU garis miring 2021 garis miring PN Niaga Jakarta Pusat tanggal 23 Maret 2022 tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang sehingga permohonan kasasi dahulu termohon PKPU yaitu PT United Metal Indonesia tersebut harus ditolak dan menghukum pemohon kasasi dahulu termohon PKPU untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar 5 juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsudin dari HK 19A. Alasan pokok kasasi: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi secara keseluruhan. 2. Membatalkan putusan pailit Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 373 garing PDT / PKPU garing 2021 garing PN garing Niaga JKT PST tanggal 23 Maret 2022. Amar putusan tingkat kasasi: 1. Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi dahulu termohon PKPU PT United Metal Indonesia tersebut. 2. Menghukum pemohon kasasi dahulu termohon PKPU untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar 5 juta rupiah. Baik, kesimpulannya, berdasarkan sebagaimana pasal 281 ayat 1 junto pasal 289 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU, maka majelis hakim sependapat dengan rekomendasi hakim pengawas menyatakan debitor PKPU pailit berdasarkan hasil putusan bahwa PT United Metal Indonesia mengajukan kasasi meminta agar majelis hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan putusan pailit di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 373 garing PDT / PKPU garing 2021 garing PN Niaga JKT PST. Setelah menimbang bahwa tidak bertentangan dengan undang-undang maupun hukum sehingga permohonan kasasi dahulu oleh termohon PKPU yakni PT United Metal Indonesia ditolak, dan pada amar putusan tingkat kasasi bahwa menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi dahulu termohon PKPU PT United Metal Indonesia tersebut dan menghukum pemohon kasasi dahulu termohon PKPU untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar 5 juta rupiah. Terima kasih.